Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran tematik pada hari ini, Ibu akan mengajarkan tentang bab dari subtema 3 dari pembelajaran 1. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, silahkan semuanya untuk berdoa sebelum belajar agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita karena sehat itu penting. Baik. Nah, pada kali ini Ibu akan mengajarkan tentang energi alternatif yang dapat diperbarui. Ya, apa sih itu energi alternatif? Penasaran ya, apa sih itu, Bu? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Energi alternatif mempunyai sifat melengkapi atau menggantikan energi lain yang tidak dapat diperbarui atau energi lain yang akan habis. Nah, selanjutnya ada macam-macam energi alternatif yang dapat diperbarui. Yang pertama yaitu ada energi panas matahari. Yang kedua ada energi angin. Yang ketiga ada energi air. Yang keempat energi panas bumi. Yang kelima energi ombak. Dan yang terakhir yaitu ada energi biogas. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu dari keenam energi-energi tersebut. Ada energi panas matahari. Apa sih energi panas matahari? Nah, energi panas matahari juga telah banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Dalam hal ini, pemanfaatannya banyak digunakan untuk pertanian dengan memindahkan karbon dioksida di atmosfer. Nah, pemanfaatan ini disebut dengan heliokultur. Jadi, apa itu heliokultur? Heliokultur adalah pemanfaatan energi panas matahari yang digunakan dalam bidang pertanian dengan memindahkan karbon dioksida di atmosfer. Nah, selanjutnya yaitu energi panas matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik dengan mempergunakan sel surya atau dikenal dengan sebutan sel fotovoltaik. Jadi, apabila ada nanti yang bertanya, apa itu sel fotovoltaik? Yaitu sel surya yang diubah menjadi energi listrik. Nah, contohnya yaitu untuk menghidupkan kalkulator, pemanas air, mobil bertenaga surya, atau kompor bertenaga surya. Nah, selanjutnya energi angin. Nah, kok bisa sih Bu energi angin dijadikan menjadi energi listrik? Nah, di sini penjelasannya. Angin atau perpindahan udara dapat menghasilkan gerakan yang mengandung energi kinetik. Nah, jadi angin atau perpindahan udara itu akan menghasilkan sebuah gerakan yang dimana gerakan itu mengandung energi kinetik. Nah, energi inilah yang dipergunakan untuk menggerakkan kincir atau turbin. Nah, energi angin ini untuk bisa menghasilkan energi listrik, kita bisa menggunakan kincir angin atau turbin. Nah, energi angin telah banyak dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Nah, pembangkit listrik tenaga angin dapat dibuat di daratan maupun di lautan.
Hal tersebut dikarenakan angin di laut memiliki kecepatan lebih tinggi dibandingkan angin darat. Jadi, kenapa kok bisa Bu energi angin digunakan di dalam laut, di area lautan? Iya, karena energi angin di laut memiliki kecepatan lebih tinggi daripada di angin darat. Nah, selanjutnya apa? Ada energi air. Setelah tadi ada panas matahari, ada angin, sekarang ada energi dari air. Gimana Bu energi air ini? Nah, air dimanfaatkan sebagai energi alternatif, salah satunya sebagai pembangkit listrik tenaga air, yaitu dengan menampung air sungai yang berarus deras ke dalam sebuah waduk. Jadi, ketika kita mau memanfaatkan air sebagai tenaga listrik, maka kita harus menampung air tersebut ke dalam sebuah waduk, lalu dialirkan melalui pintu pengambil air. Pengaturannya dilakukan di pusat pengendalian bendungan atau waduk tersebut. Saat pintu bendungan dibuka, air akan mengalir sangat deras melalui terowongan air, sehingga mampu memutar turbin yang dapat menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Jadi, apa Bu fungsinya harus ditampung di dalam waduk dahulu? Yaitu fungsinya untuk agar air yang kita alirkan nanti mempunyai gerakan yang sangat deras, sehingga gerakan deras air tersebut bisa atau mampu memutar turbin sehingga bisa menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Nah, sekarang yang keempat, matahari, ada angin, ada air. Sekarang apa ya nomor 4? Nah, ada energi panas bumi. Nah, energi panas bumi di sini disebut juga dengan energi geotermal. Jadi, apa nama lain dari energi panas bumi? Yaitu energi geotermal. Baik, pengembangan energi ini biasanya hanya terjadi di daerah-daerah gunung berapi yang masih aktif atau wilayah yang dekat dengan lempeng tektonik. Nah, panas bumi terbentuk karena batuan panas yang berada dalam lapisan bumi memanaskan air di sekitarnya, sehingga dihasilkan sumber uap air panas atau geyser. Nah, uap panas inilah yang dapat digunakan untuk menggerakkan dan menghasilkan tenaga listrik. Jadi, di mana energi panas bumi bisa didapatkan? Yaitu di sekitar daerah-daerah gunung berapi yang masih aktif atau di wilayah yang dekat dengan lempeng tektonik. Baiklah, selanjutnya kelima yaitu ada energi ombak. Nah, pasti dalam pikiran kalian tuh sudah terbayang, wah, ombak berarti di lautan. Nah, ini penjelasannya. Nah, beberapa wilayah pantai memiliki gelombang air laut atau ombak yang besar dan kuat. Kekuatan ombak dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Prosesnya dengan memanfaatkan gerakan turun naik atau bergulung-gulungnya ombak menjadi energi yang digunakan untuk menggerakkan turbin untuk membangkitkan listrik. Jadi, sebenarnya energi ombak dan energi air ini hampir sama. Cuma kalau energi air itu kita harus menampungnya dalam sebuah waduk sehingga menciptakan aliran air yang deras ketika nanti pintu untuk menyalurkan air tersebut dibuka. Nah, kalau ombak ini ada beberapa pantai yang memiliki ombaknya itu berarus deras, di mana ombaknya itu sangat deras. Nah, sehingga dari ombak yang deras tersebut bisa menimbulkan
gerakan turun naik atau bergulung-gulung, sehingga bisa menggerakkan turbin yang bisa membangkitkan listrik. Nah, yang terakhir ada energi biogas. Nah, apa loh Bu biogas itu? Nah, di sini. Biogas dihasilkan dari kotoran hewan yang diproses lebih lanjut untuk menjadi gas metana yang dapat dipergunakan sebagai sumber energi alternatif ramah lingkungan. Nah, energi biogas ini sifatnya yaitu yang ramah lingkungan. Nah, metana sebagai energi alternatif diperoleh dari sampah organik dan sistem saluran limbah. Prosesnya mempergunakan bakteri tertentu atau dekomposer yang dapat memecahkan biomasa lingkungan dalam kondisi pernapasan anaerob bakteri tersebut. Nah, dari mana gas metana dihasilkan? Nah, gas metana dihasilkan dari sampah organik dan sistem saluran limbah. Nah, baiklah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu dari macam-macam dari keenam energi alternatif yang dapat diperbarui. Sekarang, nah kan tadi Ibu sudah menjelaskan, sekarang Ibu akan mengasah kemampuan anak-anak. Bagaimana sih pemahaman anak-anak, sejauh mana pemahaman kalian tentang apa yang sudah Ibu jelaskan? Nah, di sini Ibu akan memberikan latihan soal. Nah, untuk soal yang pertama yaitu ada apa yo? Nah, soal pertama, sebutkan macam-macam energi yang dapat diperbarui. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan heliokultur? Nah, apa itu heliokultur? Silahkan dijawab. Nah, yang nomor 3 ada energi apakah yang digunakan untuk menggerakkan kincir dan turbin? Nah, energi apa tadi? Nah, yang keempat, mengapa pembangkit listrik tenaga angin bisa digunakan di lautan juga? Silahkan dijelaskan. Nomor 5, di manakah tempat untuk menampung air sungai yang nantinya akan menghasilkan energi listrik? Nah, itu tadi di bagian apa? Nomor 6, apa sebutan lain dari energi panas bumi? Nah, tadi barusan Ibu menjelaskan. Nomor 7, bagaimana terbentuknya panas bumi? Nah, bagaimana? Silahkan dijelaskan. Yang nomor 8, jelaskan proses bagaimana terjadinya pembangkit listrik dari energi ombak. Nah, silahkan dijelaskan bagaimana prosesnya. Yang kesembilan, energi biogas dihasilkan dari apa? Nah, itu tadi barusan dari energi biogas. Yang terakhir yaitu gas metana dihasilkan dari apa? Nah, silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan pada selembaran kertas, lalu nanti jawabannya silahkan difoto dengan jelas dan dikirimkan ke nomor WhatsApp Ibu. Nah, Ibu harap semuanya anak-anak mengerjakan tugas dari Ibu, karena nanti akan kita masukkan pada nilai harian, yang dimana bisa menyangga ketika nilai UTS atau nilai UAS kalian belum memenuhi persyaratan atau di bawah KKM. Baiklah, sekian dan terima kasih dari Ibu. Mohon maaf apabila kurang jelas Ibu dalam menyampaikan materi. Ibu mohon maaf. Selamat mengerjakan dan jaga selalu kesehatan. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.